Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Abimanyu Bevan Pramudito dengan NIM 4151901078. Kita akan melakukan tugas video ke-8, yaitu untuk melakukan review jurnal Cloud Computing International. Jadi untuk tugas ke-8 ini saya akan melakukan 2 review jurnal Cloud Computing International. Nah, jadi ini adalah 2 jurnal yang akan saya review dan kritisi, yaitu yang pertama adalah jurnal An Efficient and Secure Data Sharing Scheme for Mobile Device in Cloud Computing, dan jurnal kedua yaitu Cloud Computing and Security Issue in the Cloud. Oke, selanjutnya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah critical review. Yang akan kita bahas dengan tabel-tabel ini yang ada nomor serta perihal hal yang akan kita identifikasi, lalu jurnal 1 dan jurnal 2 termasuk jawabannya. Yang pertama adalah judul. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jurnal 1 di sini mengarah ke An Efficient and Secure Data Sharing Scheme for Mobile Device in Cloud Computing, serta untuk jurnal 2 akan merujuk kepada Cloud Computing and Security Issues in the Cloud. Lalu untuk nama penulisnya di sini untuk jurnal 1 memiliki nama penulis Xu Qing Lu, Zhen Quan Pan, dan Shehun Xian. Maaf jika penyebutan namanya salah. Lalu untuk jurnal 2 nama penulisnya adalah Monjer Ahmed dan Muhammad Ashraf Hossain. Serta untuk tempat penerbitan jurnal dan tahunnya adalah untuk jurnal pertama itu diterbitkan pada tahun 2020 pada Journal of Cloud Computing Advances System and Application volume 9 pada halaman 60. Lalu pada jurnal 2 itu diterbitkan pada Januari 2014 pada volume 6 nomor 1 pada jurnal International Journal of Network Security and its Application. Lalu poin selanjutnya adalah isu yang diteliti. Nah, pada jurnal 1 itu mereka membicarakan tentang pencarian proses perpindahan big data pada cloud computing yang lebih efisien dan aman. Sedangkan pada jurnal 2 mereka meneliti isu mengenai berbagai masalah keamanan pada cloud computing. Lalu yang kelima adalah hal yang melatar belakangi pada penelitian ini. Pada jurnal 1 itu dilatar belakangi karena perkembangan IoT atau Internet of Things yang membutuhkan sebuah solusi perpindahan big data secara aman dan efisien. Serta pada jurnal 2 itu latar belakang dari penelitian ini karena banyaknya celah keamanan yang perlu diidentifikasi untuk cloud computing. Lalu yang keenam itu alasan kenapa topik ini perlu diteliti itu pertama untuk jurnal 1 itu karena seiring perkembangannya teknologi maka dibutuhkan sebuah metode sharing yang efisien dan aman. Serta pada jurnal 2 itu penelitian ini penting untuk diteliti karena untuk meningkatkan pengguna cloud computing maka perlu meminimalisir masalah keamanan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah poin ke-7 yaitu masalah yang ingin diteliti. Jurnal 1 ingin meneliti bagaimana cara meningkatkan keamanan dan efisiensi pemindahan data pada cloud computing. Lalu pada jurnal 2 mereka ingin meneliti masalah keamanan yang dihadapi oleh cloud computing. Lalu poin ke-8 untuk tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian pada jurnal 1 adalah untuk mengembangkan skema sharing data yang efisien dan aman untuk perangkat mobile di cloud computing. Sedangkan pada jurnal 2 itu untuk mengetahui berbagai masalah keamanan yang dimiliki oleh cloud computing. Lalu poin ke-9 adalah apa yang unik dari penelitian ini? Menurut saya, pada jurnal 1, penelitian ini menunjukkan sebuah skema baru dalam bagaimana cara pemindahan data yang lebih efisien dan aman dibandingkan dengan skema sharing data yang lain. Nah, sedangkan untuk jurnal 2 menurut saya tidak ada karena mereka secara kurang lebih hanya memaparkan
isu keamanan yang ada pada cloud computing saja. Ya. Oke, poin selanjutnya. Poin ke-10 yaitu basis teori yang digunakan pada penelitian. Jurnal 1 menggunakan basis teori enkripsi, keamanan, serta cloud computing. Untuk jurnal kedua menggunakan basis teori yaitu keamanan, cloud computing, dan jaringan komputer. Lalu poin ke-11 adalah hipotesis penelitian. Kedua jurnal yang saya baca itu tidak memiliki hipotesis penelitian. Lalu untuk poin ke-12 itu model penelitian. Untuk jurnal 1 mereka menggunakan model penelitian kuantitatif. Sedangkan jurnal 2 menggunakan model penelitian kualitatif. Lalu poin ke-13 adalah jenis penelitian. Jurnal 1 memiliki jenis penelitian berbentuk simulasi, sedangkan jurnal 2 memiliki penelitian jenis deskriptif. Lalu poin ke-14 metode uji yang digunakan. Untuk jurnal 1 mereka menggunakan metode tindakan, sedangkan jurnal 2 memiliki metode uji berbentuk kasus. Lalu nomor poin 15 yaitu hasil penelitiannya. Jurnal 1 ternyata ditemukan bahwa skema yang sudah dibuat oleh peneliti itu memiliki waktu komputasi lebih kecil jika dibandingkan dengan skema lain. Pada contoh jurnal 1 mereka membandingkan forma skema mereka dengan skema peneliti terdahulu, yaitu salah satunya adalah skema Zangs, dan ditemukan mereka memiliki komputasi lebih kecil dan juga tidak meresikokan keamanan. Nah, sehingga secara keseluruhan lebih baik digunakan. Sedangkan pada jurnal 2 mereka menemukan bahwa penelitian menemukan bahwa masalah keamanan cloud computing tidak harus menjadi ancaman jika ingin migrasi menuju cloud computing. Karena perkembangan teknologi keamanan pun akan meningkat seiring perkembangannya teknologi tersebut. Oke, poin selanjutnya. Nah, poin selanjutnya adalah poin ke-16 yaitu implikasi penelitian. Untuk jurnal 1 mereka memiliki implikasi yaitu memberikan skema perpindahan data yang efisien dan aman. Sedangkan jurnal 2 yaitu memiliki implikasi untuk memaparkan berbagai masalah yang dihadapi oleh sebuah cloud computing. Untuk poin ke-17 yaitu membahas mengenai kesimpulan dari penelitian. Untuk jurnal 1, kesimpulan yang didapat adalah mereka berhasil membuat skema sharing data yang aman dan efisien, di mana skema ini menjamin keamanan dan akses resmi data yang akan disimpan, sehingga keamanan data tetap terjaga tanpa harus mengkompromisasi kecepatan serta efisien dari perpindahan data tersebut. Sedangkan jurnal 2 memiliki kesimpulan adalah komputasi awan memiliki prospek yang sangat besar, tetapi ancaman keamanan tertanam dalam komputasi awan itu berbanding lurus dengan keuntungan yang diberikan. Lalu untuk nomor poin 18 adalah keterbatasan dari penelitian ini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, skema ini hanya membandingkan performanya dengan satu skema saja, padahal skema sharing data ini bukan suatu topik yang sering dibahas pada jurnal, namun pada jurnal ini mereka hanya membandingkan performa skema yang mereka buat dengan satu skema saja, yaitu bernama skema Zangs. Lalu pada jurnal 2, keterbatasannya ada pada basis isu keamanan diteliti itu hanya terdapat dalam 3 aspek saja, yaitu aspek pertama adalah transmisi data private menuju cloud, yang kedua adalah transmisi data dari klien ke cloud, dan yang ketiga adalah penyimpanan cloud client. Lalu ke-19 adalah rekomendasi penelitiannya. Kedua jurnal tidak memberikan rekomendasi terhadap jurnal lain atau apapun. Baiklah, nah kita sudah selesai melakukan bagian pertama dari review jurnal kita, yaitu critical review. Bagian selanjutnya adalah kritisi jurnal. Nah, formatnya ini adalah akan ada pertanyaan dan akan saya berikan pendapat mengenai pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan ini akan menyangkut dari kritisi akan jurnal 1 dan jurnal 2.
Oke, pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan kekinian dan keunikan isu yang diteliti serta relevansi isu dengan bidang kajian diteliti? Nah, dari kedua jurnal yang saya baca, kedua jurnal ini memiliki isu yang cukup populer dibicarakan pada penelitian mengenai cloud computing. Kritisi selanjutnya adalah bagaimana komentar Anda akan redaksional judul penelitian ini? Kedua jurnal ini menurut saya sudah memaparkan judul penelitian mereka dengan jelas sehingga mudah menangkap apa yang akan disampaikan oleh peneliti. Oke, kritisi selanjutnya. Sampai seberapa jauh abstrak pada jurnal mampu merepresentasikan atau menggambarkan penelitian secara utuh? Abstrak pada jurnal 1 dan 2 sudah cukup menulis secara garis besar penelitian yang akan dilakukan, baik dari segi tujuan penelitian, alasan isu yang diteliti, basis teori yang digunakan, populasi penelitian, kerangka sampling, metode pengujian data hasil penelitian, kesimpulan, serta implikasi dari penelitian. Namun untuk pada jurnal 1 itu mereka memiliki metode sampling yang tidak secara eksplisit diberitahu ya. Nah, itu sebuah info tambahan. Lalu untuk kritisi selanjutnya adalah sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih keyword atau kata kunci yang dapat merepresentasikan substansi penelitian secara akurat. Nah, dari yang saya baca, jurnal 1 dan 2 itu memiliki kata kunci yang cukup akurat, yaitu seperti cloud computing, keamanan, lalu jaringan komputer. Oke, kritisi yang selanjutnya adalah apakah peneliti sudah menjadikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang diteliti? Nah, menurut saya kedua jurnal mengangkat fenomena yang relevan, di mana jurnal 1 itu membahas mengenai skema sharing data yang lebih efisien serta lebih aman, sedangkan jurnal 2 memberitahu berbagai masalah keamanan yang dihadapi pada cloud computing. Krisis selanjutnya, apakah peneliti sudah menunjukkan posisi penelitian dibandingkan penelitian sebelumnya? Pada jurnal 1, posisi yang diambil penelitian ini adalah dengan membandingkan skema yang dibuat dengan skema yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Nah, di contoh sini peneliti membandingkan skema yang dia buat dengan skema peneliti sebelumnya, yaitu bernama skema Zhang. Nah, sedangkan pada jurnal 2 itu mereka tidak membandingkan penelitinya karena emang bentuk penelitian yang mereka lakukan adalah tipe deskriptif. Jadi tidak perlu membandingkannya dengan peneliti sebelumnya. Nah, apakah peneliti sudah mengungkapkan alasan mengapa topik ini penting diteliti? Menurut saya, kedua jurnal sudah memberikan alasan yang cukup jelas mengenai penyebab mengenai kenapa penelitian ini itu perlu diteliti. Lalu, apakah masalah penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Nah, menurut saya masalah pada penelitian tersebut sudah ditunjukkan dengan jelas, di mana pada jurnal pertama mendeskripsikan bagaimana banyak sekali skema sharing data yang ditujukan, namun masih ada masalah di keringanan skema versus keamanan dari skema tersebut. Jadi maksudnya di sini adalah skema-skema yang sudah ada saat ini untuk sharing data pada cloud computing itu antara ringan dan cepat dan efisien, tapi mengkompromisasi keamanan dari data. Nah, di jurnal ini mereka menawarkan sebuah solusi yang memenuhi kedua kriteria, di mana dia efisien dan cepat, namun juga tidak mengkompromi keamanan tersebut. Sedangkan pada jurnal 2 itu penelitian itu menjelaskan masalah yang ada pada sebuah cloud computing. Oke, kritisi selanjutnya. Apakah tujuan penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Menurut saya, jurnal 1 memiliki tujuan yang jelas yang dapat kita lihat di abstraknya, yaitu membuat skema sharing data pada cloud computing yang aman dan efisien, serta memiliki fitur cek integritas. Jurnal 2 memaparkan tujuannya di akhir bagian introduction, yaitu untuk berdiskusi dan identifikasi masalah keamanan pada cloud computing.
Nah, perlu saya tambahkan untuk kritisi bagian ini bahwa kedua jurnal, yaitu jurnal 1 dan jurnal 2, itu mereka tidak memiliki bagian khusus untuk memaparkan tujuan penelitian. Kedua jurnal itu memaparkan tujuan penelitian mereka di dalam introduction-nya, disematkan dalam introduction-nya. Jadi emang perlu sedikit scanning atau perlu sedikit membaca pada bagian introduction-nya untuk mengetahui tujuan dari penelitian yang digunakan oleh kedua jurnal tersebut. Apakah kronologis dalam mengungkapkan latar belakang penelitian ini sudah jelas dan mudah dipahami oleh pembaca? Menurut saya kedua jurnal ini mereka kan menempatkan latar belakang mereka di pendahuluan. Jadi saran saya adalah untuk memisahkan kayak bagian-bagiannya agar mudah dibaca oleh ya para pembaca. Karena di sini mereka menggabungkan latar belakang, tujuan penelitian, dan masalah yang mereka miliki terhadap itu di satu bagian saja, yaitu bernama introduction. Kedua jurnal memiliki masalah ini. Lalu bagian selanjutnya adalah bagaimana komentar Anda mengenai kejelasan latar belakang penelitian secara keseluruhan. Ya, seperti yang saya tulis ini, menurut saya kedua jurnal sudah memaparkan latar belakang mereka secara jelas dan secara menyeluruh, meskipun tempat mereka meletakkan latar belakang tersebut berada di dalam satu bagian, sehingga jika kita ingin secara spesifik mencari suatu bagian pada suatu pembukaan dari sebuah jurnal, maka akan agak sulit jika kita tidak membaca satu bagian introduction secara menyeluruh. Lalu bagian selanjutnya, apakah teori yang diungkapkan sudah relevan? Menurut saya, jurnal 1 memaparkan arsitektur pemindahan data pada sebuah cloud computing, sedangkan jurnal 2 memaparkan infrastruktur cloud computing dan proses autentikasi dari cloud computing. Jadi itu adalah teori-teori yang mereka paparkan pada setiap jurnal. Lalu jika ada hipotesis penelitian, sampai berapa jauh ketepatan peneliti dalam menyusun telaah literatur, termasuk riset sebelumnya, serta tingkat ketepatan logical thinking yang mengarah pada hipotesis penelitian. Nah, pada jurnal 1 ini, menurut saya perlu ada sebuah hipotesis. Karena mereka itu bertipe simulasi, dan seperti yang saya lihat di hasil penelitian mereka membandingkan forma skema mereka terhadap skema penelitian Zhang. Maka dari itu perlu diberikan sebuah baseline akan forma yang mereka harapkan dari skema yang mereka buat. Nah, sedangkan untuk jurnal 2 saya rasa tidak perlu digunakan sebuah hipotesis karena mereka hanya memaparkan isu keamanan yang dihadapi oleh cloud computing. Nah, lalu selanjutnya adalah apakah penelitian ini harus ada model penelitian? Menurut saya perlu, dan mereka sudah menampilkan secara jelas model penelitiannya. Dari yang saya baca, jurnal 1 itu menggunakan model penelitian kuantitatif, sedangkan jurnal 2 menggunakan model penelitian kualitatif. Lalu, apakah metode sampling yang digunakan sudah tepat? Jika ya, tunjukkan dan berikan alasannya. Penelitian dilakukan kedua jurnal itu mereka tidak memiliki sampel penelitian sama sekali, sehingga sulit untuk menilai ketepatan sampel yang diambil peneliti, karena jurnal 2 membahas mengenai isu keamanan pada cloud computing secara deskriptif, jadi mereka tidak, di jurnal ini mereka tidak mencoba riset secara langsung isu keamanan dari cloud computing ini. Lalu pada jurnal 1 mereka tidak menggunakan sampling karena mereka melakukan simulasi dari skemanya, lalu membandingkan hasilnya dengan skema sharing data yang lain. Oke, selanjutnya, apakah sumber data yang digunakan untuk mengambil data sudah tepat? Jurnal 1 ingin mengambil data simulasi dari skema lain pada jurnal ini, yaitu mereka membandingkannya dengan skema bernama Zhang yang sudah kita bicarakan di sebelumnya.
Itu sebuah skema yang sudah didokumentasi dalam bentuk penelitian sebelumnya, sehingga data sekunder sudah berada di sumber yang tepat. Sedangkan jurnal 2 itu tidak menggunakan data primer maupun sekunder. Lalu, apa unit analisis penelitian ini? Apakah sudah tepat? Unit analisis pada jurnal 1 itu bersifat individu, yaitu satu skema baru untuk sharing data pada cloud computing. Sedangkan jurnal 2 memiliki unit analisis kelompok. Sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih alat uji yang tepat untuk menjawab research problem? Menurut saya kedua jurnal itu mencapai solusi dari penelitian mereka dengan alat yang tepat. Lalu, bagaimana peneliti dalam melakukan operasionalisasi variabel penelitian? Apakah sudah komprehensif? Jurnal 1 itu memiliki banyak sekali operasional variabel yang komprehensif. Salah satunya adalah lambda, A, DO, DR, dan KGC. Sedangkan jurnal 2 itu tidak memiliki operasional variabel penelitian dikarenakan mereka hanya memaparkan isu keamanan dilakukan secara deskriptif. Apakah instrumen jika menggunakan data primer atau proxy jika menggunakan data sekunder yang digunakan untuk mengukur variabel ini sudah tepat? Data sekunder yang digunakan pada jurnal 1 menurut saya sudah tepat, ya, dan mereka memberikan data performa skema yang membantu penelitian, sedangkan jurnal 2 itu tidak memiliki proxy maupun instrumen karena mereka tidak memiliki data primer maupun sekunder. Lalu sampai seberapa jauh hasil penelitian dapat menjawab research problem? Jika belum, bagaimana seharusnya? Hasil penelitian pada jurnal 1 itu sudah cukup jelas menjawab research problem yang diberikan, yaitu dengan membuat perbandingan antara skema peneliti dengan skema Zhang di berbagai segi, yaitu ada segi keamanan, keringanan, serta kecepatan. Sedangkan jurnal 2 bagian pembahasan sudah cukup detail membahas berbagai isu keamanan pada cloud computing. Oke, selanjutnya, apakah peneliti sudah membahas secara mendalam mengenai temuan atas hasil penelitian? Dalam jurnal 1, hasil penelitian sudah dibahas secara detail, terutama dalam peningkatan performa tanpa menghilangkan keamanan dari data. Sedangkan jurnal 2 itu membahas hasil penelitiannya dengan memaparkan secara terperinci tentang berbagai masalah keamanan yang dihadapi cloud computing. Lalu, apakah bagian kesimpulan sudah mampu menjawab masalah penelitian secara komprehensif? Jurnal 1 memiliki kesimpulan yang cukup komprehensif mengenai perbandingan performa skema, sedangkan jurnal 2 memiliki kesimpulan yang bagus dalam menguraikan kembali masalah keamanan pada cloud computing. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya, apakah peneliti sudah mengungkapkan keterbatasan hasil penelitiannya? Jurnal 1 tidak membahas secara eksplisit batasan hasil penelitian mereka, namun keterbatasan datang dari hasil pembandingan di mana mereka hanya membandingkan data performa skema mereka dengan satu skema saja. Sedangkan jurnal 2 sudah dengan jelas memaparkan batasan penelitiannya dalam aspek apa masalah keamanan yang akan diteliti. Yaitu seperti pada critical review, yaitu ada 3, yaitu ada perpindahan data private ke cloud, atau perpindahan data dari cloud ke client, serta penyimpanan cloud milik klien. Lalu, sampai seberapa jauh konsistensi antara judul penelitian dengan research problem, the purpose of study, basis teori yang digunakan, metode uji yang digunakan, model penelitian jika ada, hasil penelitian, pembahasan penelitian, dan kesimpulan? Menurut saya, kedua jurnal sudah menampilkan konsistensi antara research problem, the purpose of study, basis teori yang digunakan, dan metode uji yang digunakan, model penelitiannya, hasil penelitiannya, pembahasan penelitian, dan kesimpulannya mereka. Jadi sepanjang jurnal tersebut, mereka tidak pergi ke fokusnya mereka. Seperti pada jurnal 1, mereka memfokuskan diri mereka untuk membuat skema baru ini. Mereka memaparkan bagaimana cara skema tersebut bekerja, bagaimana cara mereka mengecek integritas dari datanya. Sedangkan pada jurnal 2, mereka memiliki satu section sendiri yang membahas mengenai isu keamanan yang dihadapi oleh cloud computing. Jadi mereka tidak akan deviasi dari
tujuan utama pembuatan jurnal tersebut. Oke, bagian selanjutnya. Bagaimana kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antar paragraf yang satu dengan yang lainnya? Kedua jurnal memiliki struktur dan hubungan antar kalimat yang baik. Kedua jurnal menampilkan kekohesian antar paragraf dan menjelaskan dengan baik. Tidak lompat antara penjelasan yang bila dilakukan dapat membingungkan pembaca. Lalu bagaimana kekinian dan relevansi referensi yang digunakan? Kedua jurnal memiliki referensi dengan tahun yang beragam. Jurnal 1 yaitu merupakan jurnal yang dibuat tahun 2020, itu memiliki referensi yang sangat relevan mayoritas, yaitu dengan rentang 3-2 tahun. Nah, dan mereka mereferensi beberapa buku lama. Sedangkan jurnal 2 mereka memiliki referensi yang cukup relevan, yaitu jurnal 2, ya jika Anda lupa itu merupakan jurnal dengan tahun penerbitan yaitu tahun 2014, yaitu mereka memiliki referensi dalam kisaran 5 tahun ke belakang. Jadi menurut saya itu merupakan referensi yang masih cukup relevan menurut saya. Oke, ini adalah link untuk jurnal yang saya gunakan untuk melakukan kritisi. Dan itu dia, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.